Apa yang kamu lakukan ketika diberitahu kalau karyawan tidak lagi bersemangat dalam bekerja? Mungkin taktik yang biasanya dilakukan adalah memberikan gaji yang lebih besar atau tunjangan tambahan. Apakah ini berhasil? Ya, tentu saja hal ini membantu, tapi belum tentu berhasil. Kamu pun frustasi lalu mencoba mempengaruhi karyawan dengan tujuan besar yang ingin diraih. Misalnya, perusahaan kamu punya misi untuk kesejahteraan 1 juta UMKM dan sebagainya. Tentu saja ini misi yang sangat mulia. Lagi-lagi, apakah cara ini berhasil mempengaruhi karyawan? Ya, bagi sebagian mungkin. Jika semua cara sudah kamu lakukan tapi tidak berhasil, mungkin kamu perlu pendekatan yang berbeda. Bagaimana bila kamu justru mendorong karyawan untuk bercerita versi mereka? Apa dampak yang mereka berikan dalam pekerjaannya? Misalnya, cerita seorang sales yang berhasil membantu konsumen untuk mendapatkan produk yang sangat dibutuhkan sehingga perusahaannya bisa terus produksi. Atau tenaga call center yang membantu konsumen yang sedang frustasi karena kesulitan menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan. Kisah ini bersifat personal, tapi anehnya kisah ini justru punya dampak yang luar biasa dalam memotivasi karyawan. Kenapa? Karena kita tidak lagi fokus kenapa perusahaan melakukan apa yang dilakukan. Tapi kita fokus pada kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menginspirasi sebuah tim untuk bekerja dengan baik. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk David Burkus yang berjudul A Simple Way to Inspire Your Team dan diolah dari berbagai sumber. Jika bicara sebuah tim yang hebat, mungkin pikiran kita langsung tertuju pada tim olahraga atau tim militer. Bagaimana dengan karyawan di kantor? Apakah karyawan kamu datang dengan semangat ketika bekerja? Atau bekerja hanya demi gaji bulanan? Banyak orang mungkin pernah merasa stuck dalam bekerja dan mungkin yang mereka butuhkan adalah validasi atas apa yang mereka kerjakan. Bukan hanya ingin didengar, tapi lebih daripada itu, mereka ingin tahu apakah kontribusi yang mereka berikan itu dihargai atau tidak. Ini yang kadang dilupakan oleh seorang pemimpin. Kita merasa kalau karyawan sudah sepatutnya bekerja dengan baik, toh mereka akan dibayar untuk mengerjakan hal tersebut. Tapi perlu dipahami, pemimpin terbaik bukan hanya jago membuat strategi dan mendelegasikan tugas, tapi yang jauh lebih penting, mereka menginspirasi tim untuk bekerja dengan baik. Ketika bicara soal motivasi, biasanya muncul dua bentuk yang berbeda. Pertama, kita mempengaruhi orang lain melalui hadiah, budaya kerja perusahaan, dan politik kantor. Atau di sisi lain, kita menginspirasi orang lain hanya melalui kata-kata. Intinya, mempengaruhi adalah kemampuan untuk menginspirasi sebuah tindakan. Jika seorang pemimpin punya pengaruh yang besar, orang di sekitar mereka ingin mengikuti si pemimpin tersebut. Bukan karena mereka diminta melakukannya, tapi karena ada karisma di balik pemimpin tersebut. Pada tahun 2014, manajemen KPMG punya masalah besar. Hampir setengah dari 30.000 karyawan mereka punya opini yang kurang baik terhadap perusahaan ketika disurvei. Lalu, manajemennya mencoba berbagai cara standar, seperti kenaikan gaji, tunjangan, lebih fleksibel dalam bekerja, peluang karir, dan sebagainya. Tapi sayangnya, cara tradisional seperti ini tidak berhasil. Mungkin bisa dipahami kenapa. Akuntansi, khususnya pekerjaan audit, bagi sebagian orang mungkin terasa membosankan dan seringkali jarang dihargai. Sehari-hari kamu bekerja menatap dokumen dan Excel. Kamu duduk di kubikel yang disediakan oleh klien yang tidak ingin kamu ada di sana, dan juga dia tidak mau menjawab pertanyaanmu dengan sepenuh hati. Jadi apa yang dilakukan? KPMG lalu meluncurkan kampanye bernama We Shape History, sebuah kampanye promosi yang didesain untuk bercerita bagaimana KPMG terlibat dalam momen penting dalam sejarah dunia. Misalnya, sebuah kisah saat Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt menandatangani Lend-Lease Act untuk memberikan bantuan miliaran dolar kepada sekutu saat Perang Dunia Kedua, dan KPMG punya peran penting dalam mengatur logistiknya. Mereka juga bercerita bagaimana akuntan KPMG berhasil menyelesaikan sengketa klaim finansial, yang lalu menjadi landasan untuk pelepasan 52 sandera warga Amerika Serikat di Iran pada tahun 1981.
Kisah heroik lain adalah ketika KPMG mensertifikasi pemilihan Nelson Mandela di Afrika Selatan pada tahun 1994. Kisah heroik ini bertujuan untuk mengingatkan karyawan KPMG kalau apa yang mereka kerjakan punya tujuan yang lebih tinggi. Apakah cara ini berhasil? Ya, tapi sedikit. Nah, apa yang KPMG lakukan setelahnya justru punya dampak yang lebih signifikan. Jika bicara soal tujuan, banyak orang mungkin berpikir sesuatu yang besar. Misalnya seperti di contoh KPMG, membantu memenangkan Perang Dunia Kedua atau mensertifikasi sebuah pemilihan presiden yang bersejarah. Banyak pemimpin berusaha menjawab pertanyaan kenapa. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Tapi menariknya, seorang karyawan justru lebih termotivasi pada pertanyaan siapa. Siapa yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang saya lakukan? Coba tanyakan ke dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu merasa bersemangat dan terinspirasi untuk bekerja? Apakah saat atasan kamu mengulang visi misi perusahaan? Tentu saja enggak kan? Mungkin momen itu ketika kamu mendapatkan ucapan terima kasih yang tulus dari klien atau rekan kerja. Atau ketika kamu merasa apa yang kamu kerjakan itu penting bagi orang lain. Ada contoh yang menarik dari seorang yang bekerja di call center universitas dan bertugas untuk mengumpulkan donasi bantuan pendidikan. Mayoritas pekerjanya adalah mahasiswa. Boro-boro diberikan ucapan terima kasih. Seringkali ketika mereka menelpon seorang untuk minta donasi, kemungkinan besar ditolak atau parahnya bisa dimarahi. Tidak heran apabila turnover karyawan call center dalam setahun bisa mencapai 400%. Artinya semua karyawan kemungkinan besar akan keluar dalam kurun waktu 3 bulan. Para peneliti lalu berusaha untuk meningkatkan semangat para karyawan call center dalam bekerja. Jadi yang ingin dilakukan peneliti adalah agar para karyawan itu menyadari apa dampak dari pekerjaan yang mereka lakukan dan apakah hal ini juga memberikan dampak positif bagi mereka atau tidak. Jadi, ketika waktunya istirahat, para peneliti mengajak sebagian karyawan untuk bertemu dengan mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan dari call center tersebut. Mereka mendengar langsung bagaimana bantuan itu bisa mengubah hidup si mahasiswa. Sebulan kemudian, ketika para peneliti melakukan follow-up, karyawan yang bertemu dengan si penerima bantuan ternyata bekerja lebih keras. Mereka menelpon 2 kali lebih banyak per jam, dan total donasi yang terkumpul bertambah 5 kali lipat. Ini efek yang luar biasa, dan bukan karena tambahan penghasilan atau tunjangan. Tapi efek ini muncul karena karyawan itu menyadari dampak positif dari apa yang dikerjakan. Setelah kampanye We Shape History, KPMG lalu meluncurkan kampanye komunikasi internal terbaru bernama 10,000 Stories Challenge. Intinya, KPMG mengajak para karyawan untuk mengirimkan cerita mereka sendiri apa perubahan yang mereka hasilkan dari pekerjaan mereka. Target awalnya adalah 10.000 cerita, tapi yang masuk mencapai 42.000 cerita. Banyak karyawan KPMG antusias menyampaikan cerita versi mereka. Ada yang bilang kalau mereka melawan terorisme karena dia membantu bank mencegah pencucian uang terhadap rekening grup teroris. Ada yang bercerita kalau mereka membantu kehidupan petani karena mereka mendukung sistem kredit untuk petani. Kampanye ini efektif karena mereka tidak lagi memberikan karyawan sebuah jawaban yang sama untuk pertanyaan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi perusahaan membantu karyawan untuk mencari jawaban mereka masing-masing. Siapa yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang saya lakukan? Nah, ini perspektif yang menarik. Kadang kita terlalu fokus pada gambaran besar, tapi kita lupa apa yang sebenarnya menyentuh seorang. Kadang, karyawan tidak butuh sebuah alasan besar kenapa pekerjaan mereka penting. Tapi mereka hanya butuh melihat langsung bagaimana apa yang dikerjakan bisa memberikan dampak atau tidak. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!